Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Yulfarifuddin dari kelas A2. Jadi di video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang proyek saya, yaitu sistem pengajuan peminjaman ruang lab. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, BPMN yang saya buat dalam sistem pengajuan peminjaman ruang lab seperti ini. Jadi ini sistem berjalan saat ini, sistem pengajuan peminjaman ruang lab. Jadi saat ini sedang berjalan, mahasiswa atau dosen itu datang ke ruang lab, lalu mengajukan peminjaman ruang lab. Lalu kepala lab, kaleb atau kepala lab memeriksa jadwal yang tersedia. Lalu kaleb juga menjadwalkan peminjaman ruang lab. Diperiksa jika mahasiswa atau dosen menerima jadwal yang diberikan oleh kepala lab, dia akan menerima jadwal yang diberikan admin atau kepala lab. Jika tidak, maka kepala lab akan menjadwalkan ulang, mencari jadwal yang kosong untuk peminjaman. Selanjutnya ada usulan. Usulan dari saya itu menggunakan sistem. Jadi mahasiswa atau dosen masuk ke halaman menu utama. Lalu sistem menampilkan menu utama, lalu mahasiswa atau dosen masuk ke menu kalender dan ketersediaan ruang, lalu sistem menampilkan menu kalender dan ketersediaan ruang. Mahasiswa atau dosen membuat pengajuan peminjaman ruang, lalu sistem menunggu konfirmasi dari kepala lab. Jika kepala lab menerima pengajuan ruang yang diajukan oleh mahasiswa atau dosen, sistem mengirimkan notifikasi kepada user. Seperti itu ya. Selanjutnya ada use case. Nah, use case saya seperti ini. Untuk login ini ada user atau admin juga login. Lalu ada sistem register. Jika yang belum mempunyai akun, maka harus register. Lalu di fitur admin atau ketua lab, itu ada menerima notifikasi atau pengingat, menyetujui peminjaman, dan ada laporan. Lalu untuk user, mahasiswa atau dosen, ada data diri, kalender dan ketersediaan ruang, pengajuan peminjaman ruang, menerima notifikasi. Lalu untuk logout ke semua aktor. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini yang pengajuan untuk use case pengajuan dan notifikasi. Jadi dosen atau mahasiswa itu masuk ke halaman dashboard. Lalu sistem menampilkan dashboard. Lalu dosen atau mahasiswa masuk ke halaman kalender dan ketersediaan ruang. Lalu sistem menampilkan kalender dan ketersediaan ruang. Lalu dosen atau mahasiswa membuat pengajuan peminjaman ruang. Sistem menunggu konfirmasi. Ketua lab menerima pengajuan peminjaman ruang lab. Lalu sistem mengirim notifikasi ke user. Lalu sistem memprosesnya. Activity diagram untuk biodata. Jadi dosen atau mahasiswa login. Akan login terlebih dahulu. Lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Dosen atau mahasiswa masuk ke halaman biodata. Sistem menampilkan halaman biodata. Dosen atau mahasiswa kembali ke dashboard. Lalu sistem menampilkan halaman dashboard. Dan dosen atau mahasiswa logout. Dan sistem berhasil logout dan menampilkan halaman login kembali. Seperti itu untuk activity diagram pada sistem pengajuan peminjaman ruang lab. Selanjutnya ada sequence. Ada sequence login. Jadi user login, masuk ke menu login, lalu ini sistem memvalidasi. Sistem memvalidasi, jika berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama. Jika login gagal, maka user akan kembali ke menu login. Lalu ini sequence untuk register. Untuk register, user memasukkan data diri, lalu sistem prosesnya. Jika berhasil mengisi registrasi, maka database akan menyimpan data. Jika gagal, maka mengulang. User disuruh masukkan data diri. Ini sequence peminjaman ruang lab. Jadi user masuk ke menu utama, lalu di sini sistem menampilkan menu utama. Lalu user masuk ke kalender dan ketersediaan ruang. Lalu user mengajukan peminjaman ruang, diajukan nih pengajuan, sistem akan menunggu konfirmasi admin. Lalu dari sistem membuat notifikasi dan mengirim ke admin. Lalu admin menerima notifikasi pengajuan. Admin jika menerima pengajuan ruang lab, sistem akan membuat notifikasi lagi dan mengirimkan kepada user. Lalu sistem akan memproses pengajuan dan mengirim database. Database menyimpan data pengajuan. Sequence logout ini user pilih logout dari menu utama, pilih menu logout,
Terus sistem akan logout, akan tampilkan menu login. Oke, seperti itu sequence. Selanjutnya kelas diagram. Ini adalah kelas diagram. Jadi ada user ID, nama, string, email string, password string. Nah, ini ada operasional login, logout, dan register. Mahasiswa ada ajukan peminjaman dan terima notifikasi. Dosen ajukan peminjaman dan terima notifikasi. Sama dengan mahasiswa. Admin atau ketua lab itu menyetujui peminjaman, bisa lihat laporan dan terima notifikasi. Dan ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Dan di notifikasi ada identifikasi, pesan, dan penerima. Di ruang ada ID ruang, nama ruang, kapasitas, status. Dan itu ada tanggal, daftar ketersediaan ruang, sama cek ketersediaan. Selanjutnya ada ERN atau ERD. Nah, ini ada ERD, itu ada usernya ada user, nama, username, dan password. Di sini ada mengajukan ketua lab, lalu di ketua lab, ID ketua, nama, password. Lalu di sini verifikasi pengajuan ID peminjam, jam mulai, dan selesai, dan status. Lalu dari user ke pengajuan, ada ruang, ID ruang, nama ruang, dan ketua lab ada ID ketua. Ya, seperti itu ARD-nya. Di sini ada tabel user. Jadi RM ini dia menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar tabel dari sistem secara rinci dalam bentuk teks atau spreadsheet. Ini juga untuk membuat struktur database relasional yang akan diimplementasikan. Di sini ada user, tabel user. Itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dan dosen yang melakukan login. Lalu ada kolom tipe data dan keterangan. ID user, INTPK, dan ini primary key atau ID unik. Lalu nama, varchar, nama pengguna, user, varchar untuk login, lalu password, varchar, dan untuk login juga. Role itu enum, mahasiswa, dosen. Lalu ada tabel ketua lab. ID ketua, INTPK, primary key juga. Karena ini adalah ID unik. Nama, varchar, nama ketua, username, varchar untuk login, password, varchar untuk login. Ada tabel ruang. ID ruang, INTPK, primary key. Nama ruang, tipe datanya varchar, keterangannya nama ruang lab. Ada tabel pengajuan. ID peminjaman, tipe datanya INTPK, keterangannya primary key. Tanggal peminjaman, tipe datanya date, keterangan tanggal pengguna ruang. Jam mulai, tipe datanya time, keterangannya waktu mulai. Jam selesai, tipe datanya time, keterangan waktu selesai. Status enum, keterangannya menunggu disetujui atau ditolak. ID user, tipe datanya INTFK, foreign key ke user. Ini relasi. Lalu ID ketua juga sama, tipe datanya INTFK, foreign key ke ketua lab. Lalu di ruang INTFK, foreign key ke ruang. Oke, seperti itu untuk ARM. Lalu ke deployment seperti ini. Ini ada web server, yaitu menangani proses logika aplikasi, mengelola peminjaman, ruang, login, logout, dan mengirim notifikasi. Ada database, tempat menyimpan data pengguna, peminjam, dan notifikasi. Lalu ada notifikasi server, menangani pembuatan dan pengiriman notifikasi ke user dan admin. Lalu ada admin device. Admin device digunakan oleh admin atau ketua lab untuk menerima dan memverifikasi pengajuan. Lalu ada client device, tempat pengguna berinteraksi dengan sistem, login, registrasi, peminjaman, dan logout. Ini deployment diagram dari aplikasi sistem pengajuan ruang lab. Selanjutnya terakhir ada interface atau UI. Di sini ada halaman login. Jadi halaman loginnya seperti ini. Nanti masukkan username dan password, lalu ini pilih sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Ini untuk menu registrasi. Ada username, password, nama mahasiswa, NPM, fakultas, dan program studi. Ini untuk yang mahasiswa. Lalu ini ada menu utama, mahasiswa dan dosen. Ada profile, kalender, dan ketersediaan ruang untuk pengajuan. Jadi untuk pengajuan di kalender dan ketersediaan ruang. Ada cek status pengajuan dan lihat riwayat peminjaman. Dan terakhir, ada menu untuk admin atau kepala lab. Bisa lihat daftar pengajuan, verifikasi atau kalau peminjaman, dan lihat jadwal ruang. Oke, mungkin sekian
yang bisa saya presentasikan untuk proyek saya, yaitu sistem pengajuan ruang. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.